Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Khaibar. Eh, Kerjaan sebagai guru ya Kak. Di sini saya ingin wawancara Kakak mengenai aplikasi yang saya buat. Ini untuk eh, memenuhi final project dari skillful.com untuk UI UX desain nih Kak. Jadi eh, nanti selama wawancara ini ya kan sama saya bertanya juga kakak nanti bertanya ya kan tidak ada nanti jawaban yang benar ataupun salah gitu kan. Ya jawab natural aja gitu kan, apa yang saya tanya dijawab gitu Kak. Nah, Hmm. eh, kalau boleh tahu dengan kakak siapa ini ya? Sari Afriana Oh, Sari Afriana. Eh, Tinggal di mana ya Kak? di Jalan Kutilang, Bandar Hmm, Kalipah, Medan ya Kak? di Liserdang. Oh, di Serdang. Pekerjaan saat ini? Dosen Oh, dosen ya Kak. Di universitas mana Kak? di UIN dan di UMSUM. Oke. Ya. Eh, Baik ya Kak. Jadi yang pertama itu adalah eh, ya nanti saya ini Kak ada sebuah eh, aplikasi ya kan, tampilan aplikasi yang ingin saya buat gitu kan Kak. Yang nantinya itu aplikasi ini eh, semoga mempermudah user untuk menjalankannya gitu kan. Aplikasi ini adalah aplikasi OnlyPay ya kan. Aplikasi OnlyPay ini adalah aplikasi untuk pembayaran online gitu ya Kak. Pembayaran online dalam artian semua bisa dibayar gitu. Apa aja yang bisa dibayar Kak? Contohnya itu seperti pulsa, paket data gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Apapun itu bisa kita bayar gitu yang ada di OnlyPay ini kan. Nah, kalau kita lihat dari artinya ya kan only pay kan berarti adalah only hanya dibayar gitu. Hanya itu yang bayar gitu sih. Kalau filosofi artinya sih gitu sih Kak. Oke. Eh Sebelum itu ya Kak, eh pertanyaan pertama adalah eh, pernah nggak Kakak menggunakan aplikasi pembayaran online? Pernah, Aplikasi apa sih yang pernah Kakak gunakan itu atau Kakak pakai? pernah pakai Shopee Pay, pakai OVO, sama pakai Dana. Oke. Eh, Selanjutnya dari aplikasi yang kakak sebutin itu, kenapa sih kakak pakai aplikasi tersebut? Karena menggunakan Shopee Pay itu pas lagi belanja online di Shopee, jadi lebih gampang ada di Shopee Pay, makanya menggunakan itu. Ketika Hmm, pakai Dana, Dana sama OVO, karena memang pas yang ada di handphone di download itu emang ada di situ ada apa namanya ada dananya di situ, lebih cepat aja gitu, mana yang ada dipakai gitu aja. oh gitu Ya ya kak. memang sih kena admin. Oh, nah kan berarti dalam artian kakak tuh pakai tiga itu ya, tiga aplikasi gitu ya yang berbeda. Kenapa nggak kok pakai satu aplikasi aja yang bisa sekali pembayaran walaupun untuk mau belanja, mau apapun itu gitu. Ya sebenarnya tergantung keperluan aja, karena pakai akun Shopee bayarnya pakai Shopee Pay, karena kenapa pakai OVO sama Dana, ya karena kebetulan ketika kita mau beli pulsa atau apa, mana yang ada uangnya di OVO pakai OVO, kalau nggak ada pakai Dana, ya udah gitu aja, nggak mikir satu tempat itu semua gitu, mana yang ada aja sih, kalau saya nggak ribet-ribet. Oh gitu Yang ya. mana tersedia. Nah, dari fitur-fitur yang ada, fitur apa sih yang ingin eh, menurut kakak fitur apa sih yang apa ya yang ingin kakak gitu di dalam aplikasi pembayaran online itu fitur-fitur apa sih yang kakak Oh, inginkan dari aplikasi pembayaran online itu?
maunya satu, seperti yang tadi kan, satu tempat aja gitu. Satu aplikasi bisa mencakup untuk pembayaran pulsa, kemudian belanja online, semua ya, mau di Lazada, di Shopee Pay, mau dimanapun belanja online-nya, dalam satu aplikasi pembayaran. Lalu kemudian bayar listrik, kemudian bayar tagihan BPJS, ya seperti itu maunya. Nah, selama ini kan kalau kakak bayar tagihan listrik atau apa ya pembelian token listrik itu di mana tuh biasanya Kak? Apakah pakai aplikasi juga atau enggak? Bayarnya biasanya di counter, di belakang rumah kan ada counter PLN yang paling dekat. Nah, jadi di situ bayarnya. Di situ, kalau di situ adminnya cuma 2.500. Kena admin Ya, juga sih. admin juga ya. Ya. Berarti dalam artian kakak masih manual gitu ya kan pembayarannya kita. Nah, di sini Kak saya mau men-share screen ya Kak. Ini masih apa ya Kak? Tampilan ya Kak, masih tampilan bentuk aplikasi yang akan yang ingin gitu ya Kak, yang ingin saya jabarkan ke Kakak gitu Kak. Bentar ya Kak. Nah, jadi kan tadi saya jelasin ya Kak. Nah, ini merupakan masih tampilan apanya ya Kak? Masih tampilan kasarnya ya Kak. Walaupun dia sudah eh, ada bentuk UI desainnya, udah high fidelity, tapi ini masih belum dikatakan sempurna gitu kan Kak. Masih banyak, masih Iya. butuh ada proses untuk penyempurnaan. Nah, kalau di sini ya kan, nah ini namanya aplikasinya OnlyPay Kak, yang sudah saya jelaskan tadi kan Kak. Di Iya. tampilan aplikasi ini merupakan tampilan untuk halaman login ya Kak. Nah, di halaman login Iya. Kak, kita cukup perlu dengan nomor ponsel aja Kak. Kenapa dengan nomor ponsel? Karena dengan nomor ponsel itu semua kita sudah bisa mendaftar gitu kan Kak. Kita sudah bisa Iya. eh, apa ya, daftar akun gitu pakai nomor ponsel, tidak lagi menggunakan email ya kan Kak. Kan ada orang ada kadang aplikasi hanya cukup email gitu kan. eh, Iya. Email ataupun nomor ponsel gitu kan. Nah, dia cuma nomor ponsel karena nomor ponsel ini juga nanti akan sudah masuk ada verifikasinya dari SMS ataupun WhatsApp. Nah, kita sudah bisa login. Nah, ini adalah halaman home-nya, Kak. Yang kedua adalah halaman home-nya ya. Nah, di halaman home ini ada beberapa fitur ya, Kak. Fitur yang ada, yang pertama ini adalah eh, bar untuk mengetahui sisa saldo kita, ya kan? Yang di sini. Eh, ini ya kan Kak. Terus, nah di sini ada untuk fitur top up. Top up dalam artian kita untuk mengisi saldo di aplikasi kita ini. Nah, semua kalau kita top up, kita bisa di semua apa ya Kak? Di semua tempat ya Kak. Contohnya itu seperti bisa di Indomaret, di Alfamart ataupun M Banking ataupun di transfer bank gitu. Nah, yang kedua ada penarikan. Nah, penarikan ini adalah eh, kita misalkan nih saldo kita ini mau kita tarik gitu kan, mau kita transfer ke apa kita ke ATM ataupun ke rekening kita bisa gitu kan dengan tanpa biaya admin gitu kan. Dan terus adalah terakhir ada history. Nah, history ini adalah ketika kita semua bertransaksi, transaksi apapun itu baik pembelian, baik transfer akan dilihat di sini detail ya, ada waktu, ada hari, ada jam, ada menit dan sekian detail itu, Pak. Selanjutnya di sini ada hero banner yaitu untuk pemberitahuan apakah ada promo, ada voucher atau apapun itu pemberitahuannya di sini. Nah, di sini adalah produk digital kita kan. Produk digital kita itu yang pertama ada pembelian pulsa, paket data, listrik ataupun PLN, BPJS, PDAM, Telkom ya. Lalu ada tiket kereta, kereta api, lalu ada voucher game dan terakhir ada TV kabel. Seperti itu, Kak. Nah, ini merupakan tampilan home-nya, Kak. Di sini home. Ini ada notifikasi dan ini ada profile ya. Nah, tadi kakak bilang untuk bayar
listrik masih di counter gitu ya kan, secara manual gitu kan. Nah, kalau di kita ini Kak, kalau untuk membayar listrik ya setelah masuk ke halaman home kita kan, kita tekan pilihan listrik ataupun PLN. Nah, setelah kita klik maka akan muncul nih ada dua nih Kak. Ada token listrik, ada tagihan listrik. Nah, kalau token listrik itu untuk meteran yang menggunakan token, ya kan Kak. Token ini dalam artian Kak kan ada tuh yang masih yang baru, yang apa meteran baru tuh kan pakai token tuh kan Kak. Nah, yang harus masukkan nomornya. Sedangkan tagihan listrik itu dia yang masih meteran lama, yang dia bayarnya per bulan gitu kan Kak. Sedangkan token listrik kan bayar sesuai dengan pemakaian. Nah, karena juga kebanyakan orang menggunakan token listrik itu kan Kak. Nah, jadi kalau token listrik itu cukup kita mengetahui yaitu nomor ID pelanggan gitu kan. Setelah kita masuk ke nomor ID pelanggan kita, lalu kita klik di sini ada pilihannya Kak. Dari 20.000, 50.000 hingga 10 juta nih. Kalau kita mau mengisi token kita gitu kan. Nah, setelah itu kita pilih pilihannya, lalu akan masuk di sini. Nah, di sini setelah kita memasuki nomor ID ataupun nomor meteran, maka otomatis akan langsung ketahuan nih nama pelanggannya siapa dengan tarifnya berapa. Seperti itu, Kak. Nah, setelah itu, lalu kan tadi sudah kita klik nih pilihannya, top up-nya mau berapa untuk ngisi tokennya 20.000 gitu kan. Nah, dengan ya harga yaitu 20.500 gitu kan Kak, lebih murah daripada admin yang ada di counter ya 2.500 gitu kan. Di sini cuma 20.500 seperti itu Kak. Itu isinya, itu kalau kita isi 20.000 memang isinya 20.000. Biasanya kan ada biaya potong gitu, nggak 20.000 yang kita terima. Tapi kalau aku nggak salah itu sekitar 14.000 ya. Soalnya ada tetangga menggunakan token listrik. Katanya sekarang kalau misalnya menggunakan 20.000, 50.000, 100.000 itu nggak utuh gitu isinya itu. Kayak 50.000 itu isinya cuma 45 ribuan. Kalau 100.000 itu isinya nggak sampai 100.000. Oke. Jadi gini Kak, sepengetahuan saya kalau mengenai hal pertokenan ini, ya kan Kak. Jadi token ini tergantung pertama itu adalah tarif ataupun daya, ya kan. Kalau kita menggunakan di rumah saya itu menggunakan 1.300 FA ya. Itu pun R1 ya, non subsidi gitu kan. Kan ada yang subsidi, ada yang non subsidi gitu kan. Nah, kalau dia yang non subsidi, kita ngisi 20.000 itu cuma dapatnya itu sekitar 1.000-an gitulah di dalam apanya itu, apa digit di tokennya itu. Beda-beda Kak, ada yang kalau yang kita yang 900 beda lagi isinya. Begitu juga yang dengan 450 gitu sih. Saya agak kurang mengetahui ya mengenai kenapa sih bisa beda-beda antara tekanan yang apa tarif ataupun dayanya 450, 900 ataupun 1.300 gitu. Ya, Banyak untuk daya 1.300 itu kan 1.600 kWh sekarang. ya itu KWH gitu. Jadi beda-beda sih apanya setiap KWH-KWH-nya gitu kan Kak. Jadi saya pun kurang tahu juga kan kenapa bisa seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanya dengan orang PLN atau apa gitu ya Kak. Nah di sini lebih enaknya itu yaitu dengan pembayarannya itu sekitar 20.500 gitu ya kan. Kalau di tempat lain kan mungkin 2.500 adminnya itu. Nah, setelah sudah masuk itu kan, maka akan muncul Kak. Itu muncul pemberitahuan bahwasannya untuk pembayaran. Nah, di sini akan muncul 20.500. Nah, di sini sedangkan saldo ya kan saldo kita ini yaitu 50.000, sisanya kenapa ini ketahuan nih saldo 50.000, lalu klik bayar sekarang. Nah, sebelum bayar sekarang kita nggak bisa bayar sekarang Kak. Kita harus masukkan PIN dulu, PIN verifikasi dari aplikasi ini. Nah, gunanya PIN ini adalah supaya suatu saat ketika ada orang yang menyalahgunakan handphone kita, misalkan ketinggalan gitu kan, ataupun handphone kita hilang gitu kan, terus mereka bisa membuka kunci handphone, tiba-tiba saldo kita di
aplikasi ini banyak nih, mereka mau menggunakan kejahatan untuk pembayaran ini ataupun mentransfer ke sini. Nah, kan kalau mereka nggak tahu PIN-nya ya mereka tidak bisa mentransfer gitu kan, tapi hanya kita yang tahu PIN-nya. Jadi itulah gunanya PIN. Setiap pembayaran apapun menggunakan PIN, PIN pribadi. PIN-nya itu berbeda ya dengan PIN apapun. PIN-nya itu kita membuat sendiri. Ketika kita mendaftarkan akun ke sini kita membuat PIN sendiri gitu kan. Kita masukkan PIN. Setelah masukkan PIN, lalu setelah itu akan muncullah pemberitahuan pembayaran berhasil. Nah, di sini ada pemberitahuan kode voucher akan tersedia dalam 24 jam. Nah, kode voucher ini maksudnya itu adalah kode voucher token listriknya gitu kan. Nah, nanti akan sudah di sini detail ya, ada nama produknya, nomor meterannya, nama pelanggan, jumlah total sama tanggal kita top up hari ini. Dan terakhir di sini ada yaitu pemberitahuan ataupun rincian pesanan bahwasanya sudah sukses ataupun berhasil pembayaran ataupun pembelian token listrik di sini kan Kak. Seperti itu. Nah, setelah itu ini bisa kita bagikan Kak. Bagikan dalam artian kita bisa menyimpan. Bagikan ini maksudnya kita ini langsung muncul bagikan kemanapun, baik itu ke WhatsApp, baik itu ke Telegram, ke apapun bisa kita bagikan. Nanti bentuknya itu seperti foto gitu ya kan. Nah, kalau di sini simpan sebagai foto. Kalau simpan sebagai foto, kita tuh bentuknya ini langsung masuk ke dalam galeri kita, gitu Kak. Nah, gitu sih kira-kira. Nah, menurut Kakak sendiri ya dari yang penjelasan saya tadi, ada pertanyaan nggak? Atau menurut Kakak yang sudah saya jelaskan tadi mungkin bisa Kakak imajinasikan kan gimana apanya feel-nya itu kan kita bayang-bayangkan gitu kan gimana gitu Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak? Menurut saya sejauh ini udah bagus ya, terutama untuk yang ini. Kayak saya kan sering tuh bayar tagihan listriknya ke konter. Jadi dengan aplikasi ini lebih memudahkan. Nah, kalau misalkan kita nih pakai belanja, ini berlaku semua ini kalau belanja online-nya. Ini belanja online-nya baru nggak ada ya, cuman TV kabel. Iya, kalau belanja online maksudnya itu seperti belanja apa tuh? Shopee, Oke, Lazada, Shopee itu. Oh, Shopee, Lazada, itu kayaknya Tokopedia. nggak ada Kak, karena kan di sini dasarnya ini kan pembayaran gitu kan Kak. Jadi Itu saja ya. semua itu adalah membayar gitu. Aplikasi kita ini untuk membayar apapun itu gitu. Sih Kak. Mungkin nanti akan ada tambahan fiturnya, contoh pembayaran tiket pesawat ataupun pembayaran tiket bus ataupun pembayaran apa lagi lah. Mungkin nanti bisa jadi ada tambahan-tambahannya gitu kan. Itu sih Kak, Iya. kira-kira. Oke Kak, sampai di sini ada pertanyaan Kak? Nggak ada, saya rasa cukup. Oke, cukup ya Kak. Oke. Ini terima kasih ya Kak atas partisipasinya, atas perhatiannya ya untuk sesi wawancara ini, ya kan Kak. Semoga kedepannya juga saya akan lebih baik lagi. Saya itu juga ini juga final project ya, project the first project saya untuk UI UX ini ya, semoga kedepannya dan hasilnya juga menjadi baik Kak. Oke, untuk itu terima kasih atas tanggapan dan perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.